Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di pagi hari ini, hari kedua, bulan pertama tahun 2024. Dengan judulnya Islam Agama yang Sejuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ahrizna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita semua bisa silaturahmi untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, menimba ilmu yang setiap pagi dilaksanakan di waktu yang sama dan titik juga yang sama, 141640 MHz juga nada dan dakwah CH024. Mudah-mudahan istiqomah. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, Islam merupakan agama yang sejuk dan damai. Kesejukan dan kedamaian Islam kita dapat dilihat jamaah dari ajarannya yang sesuai dengan fitrah manusia, sejalan dengan kehendak dan tujuan hidup manusia, tentunya yang sesungguhnya jamaah yang saya hormati, serta dapat kita buktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita terasa damai, indah, sejuk Islam itu jikalau benar-benar kita ambil jamaah yang saya hormati silmi kafah. Maka yang demikian ini telah diakui jamaah oleh orang-orang yang memeluknya dan dirasakan orang yang tunduk dan patuh kepada tuntunannya. Mereka benar-benar merasakan sejuk, damai di dalam kehidupannya setelah mereka menjadi muslim sejati dan hidup secara islami. Islam jamaah yang saya hormati memiliki akar kata salimah. Islam yusalimah. Islam itu saling selamat dan menyelamatkan. Ya, Islam yusalimu salamah, yang mengandung makna damai, sejahtera dan selamat. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1992 di harian Republika Jamaah memberitahukan bahwa ada seorang gadis Amerika keturunan Yahudi yang bernama Ellen telah mendapatkan hidayah. Banyak jamaah yang saya hormati yang jadi ustadzah seperti ibu itu gegara dia mendengarkan suara azan. Jamaah yang saya hormati sekarang sudah jadi mubalighah terkondang jamaah, dan saya sering mengundangnya jamaah-jamaah di sini. Lupa lagi ibu siapa, Bu Leni Umar. Dia asalnya orang Yahudi, akarnya dia jamaah Kristen. Tetapi ketika jamaah yang saya hormati dia mendengar suara azan, jadi seorang dia tokoh agama yang terkenal jamaah yang saya hormati. Bahkan dia dikasih uang juga tidak mau, malah sebaliknya dia mengasih uang ke DKM. Dia mau dikasih kitab aja jamaah yang saya hormati. Dia terputuslah dari keluarganya jamaah yang saya hormati, tertariknya dengan suara azan.
Sampai sekarang buleni alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebagai umat Islam, orang tua kita, bapak ayah kita sebagai orang Islam. Jadi dari Amerika keturunan Yahudi yang bernama Elan jemaah. Dia telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia memeluk Islam di sebuah masjid yang berada di komplek Universitas Airlangga jemaah, yaitu di Jawa Timur. Ya. Jadi sebelumnya ia beragama Yahudi fanatik ya. Ia mengenal Islam dari orang tuanya bahwa Islam itu adalah agama pedang dan penyokong teroris. Tuh jemaah. Agama yang mengajarkan kekerasan dan kebengisan. Tidak. Islam bukan. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Ya bukan. Jadi selama kurang lebih 3 tahun dia ditugaskan oleh perguruan tinggi jamaah yang saya hormati, yaitu tempatnya kuliah di Amerika untuk mengadakan riset jamaah di Asia Tenggara. Jadi khususnya di Malaysia dan di Indonesia ya, 2 negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam begitu. Nah jemaah yang saya hormati di pagi hari ini, dia berkesempatan mengenal kehidupan umat Islam dari dekat, bukan hanya dari jauh, bukan hanya ecek. Ternyata jemaah yang saya hormati, perilaku umat Islam yang dia lihat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang dia terima dari orang tuanya. Karena suku Islam keras, galak, Islam. Tidak. Jadi umat Islam jamaah yang saya hormati yang dia lihat di Malaysia begitu ramah, lembut, sopan. Ya, mereka sangat menghargai orang lain. Nah keadaan itulah jamaah yang saya hormati mendorong untuk mendalami agama Islam secara benar. Ini benar-benar, maka Islam itu yusalimu salama keseluruhannya. Nah setelah jamaah yang saya hormati dikaji secara objektif, ternyata Islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan dan peperangan, melainkan agama yang mengajarkan kedamaian dan kesejahteraan hidup yang hakiki. Akhirnya dengan tekad yang bulat dia memilih Islam sebagai agamanya, Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sesuai di dalam Al-Quran dikatakan, surat Al-Maidah ayat 16, jamaah yang saya hormati dikatakan pula, dengan kitab itulah Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, kedamaian, dan dengan kitab pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jamaah sahabat Kultum Insani di pagi hari ini, jamaah nada dan dakwah di pagi hari ini, walaupun demikian kesan sebagai masyarakat kita dan dunia internasional terhadap Islam tampaknya masih miring. Islam dipahami sebagai agama yang sadis, agama pedang, agama yang mengajarkan kekerasan dan kekejaman, agama yang tidak mengenal kompromi dan tidak demokratis, agama yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan lain-lain pokoknya malah. Nah, hal itu bisa kita lihat jamaah dan kita dengar dari berbagai kecaman dan penilaian pihak non-muslim terhadap Islam, khususnya dari dunia barat jamaah yang saya hormati, baik melalui media elektronik, media cetak, buku-buku novel, film-film, maupun buku-buku ilmiah. Yang demikian jelas jamaah berpengaruh besar terhadap pandangan masyarakat dunia, termasuk orang-orang muslim yang awam. Bagaimana akibatnya?
Mereka menilai Islam sebagai agama yang tidak manusiawi dan harus di bumi hanguskan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, hal seperti itu dapat terjadi karena apa? Hal-hal yang pertama rekayasa kelompok-kelompok tertentu, ya. Jadi khususnya kaum Yahudi dan Nasrani untuk menekan lajunya kemajuan Islam dan memperlancar misi-misi mereka. Ya. Jadi ketika Islam dikibarkan, bendera Islam dibicarakan, jamaah yang saya hormati baik melalui apa saja, ini terasa sama saya juga. Sudah mulai saya mensyiarkan agama Islam dari frekuensi, orang Yahudi, Nasrani itu menghalang-halangi terus melalui jamaah yang saya hormati lewat jam dan lain sebagainya. Ini sudah nampak dan sudah terprediksi jamaah yang saya hormati. Ternyata iya. Jadi tahu. Begitu jamaah. Ya. Nah, semenjak zaman Rasulullah SAW, jamaah kaum Yahudi dan Nasrani selalu dia memusuhi kaum muslimin, tidak mau. Sampai sekarang Yahudi ada, jamaah Nasrani ada jamaah model. Wah, geus ngomong lain-lain di belakang. Ustadz Gejul teh jeung sajabana, wah geus rupa-rupa we. Fitnah cacian. Nah, begitulah jamaah yang saya hormati. Mereka tidak akan rela sebelum umat Islam di bawah kaki mereka. Naudzubillah summa naudzubillah. Muriding bulu punuk saya tahu. Mendengar dan merasakan lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Ternyata terbuka juga jamaah yang saya hormati. Allah sudah membukakan jamaah fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang tidak suka agama Islam, jangankan jamaah yang saya hormati, ketemu juga ngabalieur. Karena membicarakan agama Islam, tapi kalau saya membicarakannya bukan karena agama Islam, wah tahu. Nah di sini jamaah yang saya hormati, dia tidak rela sebelum Islam ada di bawah kaki mereka. Karena itulah mereka selalu berdaya upaya dengan 1001 macam jalan untuk menjegal dan menekankan derap langkah majunya umat Islam, jamaah yang saya hormati. Orang munafik mah iri, dengki, panas, jamaah yang saya hormati ninggal Islam maju teh. Ya, jamaah yang saya hormati. Hatena ditambah-tambah ku Gusti Allah. Saya mah pedawe tadi mah hareupeun urang Islam ngariung iman teh tukangeun mah ternyata geuningan tah. Jadi geus nampak terbuka orang munafik. Di antara upaya mereka ialah jamaah menguasai dunia informasi, kemudian dia memanfaatkan media tersebut untuk membangun opini atau pandangan masyarakat dunia, memberi kesan buruk terhadap ajaran Islam dan umatnya. Jadi sampai-sampai kita yang buruk-buruk nawe anu alusna mah. Setiap nilai positif atau baik yang dibuatnya dunia Islam jamaah, mereka berusaha menutupinya atau menghapusnya. Dekat tingali we nu hade nama. Nu goreng nu jelas gede pisan. Sebaliknya, setiap nilai negatifnya yang muncul dari dunia Islam jamaah digegedekeun. Dibewarakeun ka mana-mani. Walaupun sekecil atom juga. Begitu. Mereka berusaha jamaah mengangkatnya ke permukaan dan membesar-besarkannya sehingga lembaran Islam menjadi hitam, bagaikan langit ditutupi awan hitam. Demikian pula jamaah yang saya hormati, mereka selalu memutarbalikkan fakta tentang kebenaran Islam. Upaya selanjutnya jamaah yang saya hormati, mereka selalu menjegal setiap perjuangan umat Islam di dalam menyumbangkan perannya, baik di suatu masyarakat maupun di dunia internasional. Mereka mengganjal usaha umat Islam di dalam pencabutan embargo senjata Bosnia, jamaah yang saya hormati, di dalam penghapusan aborsi,
atau pengguguran kandungan pada konferensi kependudukan di Kairo jamaah dan lain-lainnya. Ada sekarang? Ada, jamaah yang saya hormati, persis seperti itu. Cuma redaksinya yang lain jamaah, tapi karakternya sama. Langkah-langkah kaum Yahudi dan Nasrani jamaah yang sama itu memang telah diungkapkan di dalam Al-Quran. Namun berhasil tidaknya langkah mereka itu terletak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari dulu umat Islam jamaah yang saya hormati sudah terbiasa dihantam badai fitnah sampai sekarang, gak aneh. Penjegalan dan permusuhan, semua itu jamaah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak menjadi emas imitasi atau tiruan, melainkan menjadi emas murni benar-benar jamaah, menjadi mukmin yang angguh, makin dicelup makin bersinar dan cemerlang, makin diuji makin kokoh dan militan. Subhanallah. Mari kita hadapi daya upaya mereka itu dengan jiwa yang besar. Jangan takut jamaah yang saya hormati. Dengan jiwa yang sabar, jiwa yang arif dan bijaksana, dengan sikap yang lemah dan amal yang nyata, orang benci kita jangan, orang jelek kita jangan. Bila perlu datangi, sumbang oleh kita. Bila sakit datangi, sumbang oleh kita. Orang yang jijik sama kita, orang yang benci sama kita, jangan dilawan benci. Datangi, bantu kehidupannya. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, agama yang sejuk dan yang sejahtera, agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta agama yang menegakkan keadilan. Jamaah yang saya hormati, dengan jalan itu insya Allah kesejukan dan kedamaian Islam ini akan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dunia. Sehingga jamaah, usaha-usaha si Yahudi tidak akan berhasil dan masyarakat akan berkiblat kepada Islam. Kita juga perlu jamaah menguasai dunia ekonomi dan informasi. Perlu, jangan gaptek. Ya, ilmu pengetahuan teknologi dengan dikuasai dunia tersebut, kita akan mudah menghadapi usaha-usaha miring yang datang dari kaum Yahudi dan non muslim lainnya. Perlu kita juga mengajari tahu jamaah yang hormat. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Jamaah yang saya hormati, sebab yang kedua yang menjadikan kesan jelek masyarakat dunia terhadap umat Islam ialah karena usaha-usaha orang munafik yang ingin merusak citra Islam dari dalam. Ya. Jadi kelompok munafik ialah suatu kelompok yang berpura-pura menjadi muslim, diharapkan jika saling ngerangkul. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Betul-betul dia. Tetapi sesungguhnya jamaah mereka itu memadamkan cahaya Islam dari dalam. Karena itu perjuangan mereka sering berkedok Islam, beradat istiadat secara Islam, namun perilakunya justru merusak Islam. Menghadapi kaum munafik ini jamaah yang hormati, tak ada jalan lain kecuali kita meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap tindakan yang menyimpang dari akhlak Islam, serta kita jauhkan mereka terutama dari peran penting di pemerintahan dan masyarakat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman jamaah yang saya hormati, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata kamu mendengar perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kaya
yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Jamaah yang saya hormati, sebab yang ketiga yang menyebabkan Islam dianggap bukan agama yang sejuk dan damai ialah karena adanya pula sebagian umat Islam yang masih awam atau umat Islam yang fasik. Di tengah masyarakat kita masih banyak umat yang mengaku muslim jamaah yang saya hormati, tetapi mereka masih buta terhadap tuntunan Islam. Atau mereka tahu tuntunan tetapi sengaja dia melanggarnya. Akibatnya jamaah yang saya hormati, mereka tidak mencerminkan muslim yang sejati, yang menaburkan kesejukan dan kedamaian. Menghadapi kelompok tersebut, jamaah kita harus meningkatkan gerakan dakwah, pemberantasan buta huruf dan kandungan Al-Quran secara merata. Begitu. Kita sama-sama jamaah yang saya hormati, bareng-bareng dengan pemerintah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak bareng dengan terganggu ya. Biarinlah. Terganggu juga gak apa-apa. YouTube jalan terus. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Kita bareng-bareng berjuang. Bacalah atau dalamilah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada ahlinya. Begitu jamaah yang sorry. Yang terakhir, jamaah, dari uraian pagi hari ini yang saya sampaikan, kita simpulkan: pertama, Islam merupakan agama damai dan sejuk. Kedua, dikatakan agama damai dan sejuk karena Islam ini mengajarkan kejujuran, keadilan, kebersamaan, kasih sayang, serta mengajarkan kebaikan, ya, dan kebenaran sejalan dengan fitrah manusia. Dan yang ketiga, jamaah, seorang menganggap Islam bukan agama damai dan sejuk karena dia hanya mendengar berita dari luar dan belum pernah dia mendalami sendiri serta mengamalkan dalam kehidupannya. Sebagai penutup, mari kita kaji, kita dalami tuntunan Islam langsung pada sumbernya, serta kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan merasakan kesejukan dan kedamaian sebagai muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mama, dipergunakan. Terima kasih Pak Ustadz karena tahu